Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ariandi dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi angkatan 2019 dengan nomor induk mahasiswa 193104022. Pada mata kuliah Pendidikan Rekreasi yang dibimbing oleh Dr. Ahmad Adil MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep-konsep olahraga, di mana konsep-konsep olahraga ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, konsep olahraga. Yang kedua, pengertian rekreasi. Yang ketiga, pengertian olahraga rekreasi. Yang keempat, ciri-ciri olahraga. Yang kelima, tujuan olahraga. Keenam, manfaat olahraga. Dan yang ketujuh, penggolongan cabang-cabang olahraga sejenis. Yang pertama, konsep olahraga. Perkataan olahraga mengandung arti akan adanya sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa mengolah, yaitu mengolah raga atau mengolah jasmani. Selaras dengan hal itu, Giri Wijoyo mengatakan bahwa olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Sedangkan pengertian menurut International Council of Sport and Education yang dikutip oleh Lutan bahwa olahraga adalah kegiatan fisik yang mengandung sifat permainan dan berisi perjuangan dengan diri sendiri atau perjuangan dengan orang lain serta konfrontasi dengan unsur alam. Dari berbagai penjelasan dapat disimpulkan bahwa olahraga adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik, mengandung sifat permainan serta berisi perjuangan dengan diri sendiri, dengan orang lain atau konfrontasi dengan unsur alam yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kesenangan. Ya, kita masuk bagian kedua, yaitu pengertian dari rekreasi. Secara etimologi, rekreasi berasal dari bahasa Latin, yaitu mahlu, yang memiliki arti mencipta, lalu beri awalan re, sehingga berarti pemulihan daya cipta dan penyelenggara daya cipta. Rekreasi ini juga dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan penyegaran kembali tubuh dan pikiran untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Adapun menurut Nurlan Kusmaedi menjelaskan, rekreasi adalah suatu kegiatan pengisi waktu luang yang melibatkan fisik, mental atau emosi, dan sosial yang mengandung sifat pemulihan kembali kondisi seseorang dari segala beban yang timbul akibat kegiatan-kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan dengan kesadaran diri. Adapun ciri-ciri rekreasi itu sendiri, yaitu yang pertama, rekreasi adalah suatu aktivitas yang bersifat fisik, mental maupun emosional. Rekreasi menghendaki aktivitas dan tidak terlalu bersifat non-aktif. Yang kedua, aktivitas rekreasi ini mempunyai bentuk dan macam tertentu. Semua kegiatan yang dapat dilakukan oleh manusia dapat dijadikan aktivitas rekreasi, asalkan saja dilakukan dalam waktu senggang dan memenuhi tujuan dan maksud-maksud positif dari rekreasi itu sendiri. Yang ketiga, rekreasi dilakukan karena terdorong oleh keinginan atau mempunyai motif-motif yang sekaligus memilih gerakan atau bentuk dan macam aktivitas yang hendak dilakukan. Yang keempat, rekreasi hanya dilakukan pada waktu senggang. Ini berarti bahwa semua kegiatan yang tidak dilakukan dalam waktu senggang tersebut tidak dapat digolongkan sebagai kegiatan rekreasi. Yang kelima, rekreasi dilakukan secara bebas dari segala bentuk dan macam paksaan. Hal ini adalah penting bagi sifat kegiatan rekreasi sebagai sarana untuk dapat menyatakan diri secara bebas. Dan yang keenam, rekreasi bersifat universal yang merupakan bagian daripada kehidupan manusia dari semua bangsa dan tidak terbatas oleh umur, jenis kelamin, pangkat, serta kedudukan sosial. Ya, kita memasuki bagian yang ketiga dari konsep-konsep olahraga, yaitu pengertian rekreasi. Olahraga dan rekreasi erat hubungannya. Namun jika kata olahraga dan rekreasi ini digabungkan,
akan mengandung kata arti sendiri. Oleh karena itu, mengenai pengertian olahraga rekreasi, Kusmaedi mengemukakan bahwa olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi. Lebih lanjut, Haryono menjelaskan tentang hal ini, bahwa olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang, berdasarkan keinginan atau kehendak yang timbul karena memberikan kepuasan dan kesenangan. Olahraga rekreasi atau olahraga wisata adalah kegiatan olahraga yang ditujukan untuk rekreasi atau wisata, seperti halnya olahraga pendidikan, yaitu olahraga untuk tujuan pendidikan, atau olahraga kesehatan, yaitu olahraga untuk tujuan kesehatan itu sendiri, serta olahraga prestasi, yaitu olahraga untuk tujuan prestasi. Olahraga wisata adalah olahraga yang dilakukan sambil melakukan perjalanan atau merupakan kunjungan. Pelaku olahraga wisata dapat menjadi pelaku aktif, dapat pula menjadi pelaku yang pasif. Berpedoman pada Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005, bahwa secara konsep dan pengertian olahraga rekreasi ini merupakan kegiatan olahraga atau aktivitas jasmani yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, kegembiraan, membangun hubungan sosial, melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional. Pengertian rekreasi olahraga adalah suatu kegiatan yang menyenangkan yang mengandung unsur gerak positif. Rekreasi olahraga adalah aktivitas indoor maupun outdoor yang didominasi unsur-unsur olahraga, sehingga dapat menyenangkan. Olahraga rekreasi juga merupakan jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu-waktu luang. Ya, kita memasuki materi yang keempat dari konsep-konsep olahraga, yaitu ciri-ciri olahraga. Ciri-ciri olahraga, esensi olahraga berkaitan dengan 3 unsur, yaitu bermain, latihan fisik, dan kompetisi. Melanjutkan dari pengertian olahraga yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat pula ciri-ciri yang terdapat dalam olahraga menurut Rusli, yang menjelaskan tentang ciri khas, yaitu: yang pertama, olahraga ditekankan pada kegiatan jasmani yang berwujud keterampilan gerak, daya tahan, kekuatan, kecepatan. Jadi, olahraga yang lebih dominan adalah kegiatan jasmani. Yang kedua, olahraga sebagai realitas. Olahraga dilakukan dalam suasana yang tidak sebenarnya, tetapi keterlibatan seseorang dalam melakukan olahraga merupakan sesuatu yang nyata. Yang ketiga, prinsip prestasi dalam olahraga. Mengenai tanda-tanda prinsip prestasi dalam olahraga adalah, yaitu peragaan kemampuan jasmani ditujukan secara maksimal. Kegiatan olahraga dilakukan secara sukarela, tidak bertujuan menghancurkan lawan, dan aspek sosial olahraga dalam melakukan olahraga akan memungkinkan terjadi interaksi sosial yang akan membentuk kelompok sosial. Kita memasuki materi selanjutnya, yaitu tujuan olahraga. Adapun tujuan olahraga itu sendiri, yaitu dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari aktivitas sehari-hari. Salah satunya adalah aktivitas fisik yang disebut dengan olahraga. Olahraga merupakan kegiatan yang bisa dilakukan oleh setiap orang dengan kemampuan, kesenangan, dan kesempatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ihsan bahwa olahraga pada dasarnya berisi kegiatan yang berorientasi pada pelaksanaannya tergantung pada kemampuan dan tujuan yang ingin dicapai pelakunya. Olahraga dapat dilakukan untuk berbagai tujuan. Setiap orang yang melaksanakan aktivitas olahraga ini pastinya memiliki tujuan-tujuan yang beragam. Ada yang sekedar hobi, ada yang untuk menurunkan berat badan, ada yang ingin otot-ototnya bertambah besar, ada yang berolahraga untuk bermain, ada untuk memulihkan kondisi tubuhnya karena sakit, ada orang yang berolahraga karena merupakan salah satu mata pelajaran di sekolahnya, ada pula untuk mengikuti kejuaraan seperti World Cup, World Pro, PON, SEA Games, dan masih banyak lagi tujuan-tujuan orang melaksanakan olahraga itu sendiri. Mengenai tujuan olahraga, Sodan dan Everett melakukan penelitian terhadap mahasiswa yang dikutip oleh Arm Abdullah adalah, yaitu bermacam-macam tujuan olahraga. Yang pertama, memelihara kesehatan dan kondisi jasmani yang baik, memperoleh kesenangan dan kegembiraan, memperoleh kepercayaan diri, memperoleh latihan secara teratur, membentuk kebiasaan menggunakan waktu untuk aktivitas yang menyenangkan,
mencegah, mengetahui, dan mengoreksi kelemahan dan cacat jasmani. Sedangkan, menurut pendapat lain, yaitu menurut pendapat Rusli Lutan, berdasarkan penekanan, tujuan olahraga dibagi menjadi 4, yaitu olahraga prestasi, olahraga kompetitif yang menekankan pada pencapaian prestasi, kemenangan, atau keunggulan dalam perlombaan ataupun sebuah pertandingan. Yang kedua, olahraga pendidikan yang menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, olahraga profesional yang menekankan pencapaian tujuan yang bersifat material. Dan yang keempat, olahraga kesehatan untuk pencapaian derajat sehat yang lebih baik. Berdasarkan dari kedua pendapat tersebut, maka intensitas olahraga itu sendiri akan sangat ditentukan oleh tujuan apa yang hendak dicapai. Seseorang melakukan olahraga memiliki tujuan seperti untuk mendapatkan prestasi, kesenangan atau kegembiraan, pendidikan, pemeliharaan kesehatan, atau sebagai mata pencaharian. Ya, kita memasuki materi yang keenam, yaitu manfaat dari olahraga. Aktivitas jasmani atau olahraga yang dilakukan secara teratur bagi manusia bisa menjadikan manusia seutuhnya. Di sepanjang kehidupan manusia selalu berusaha agar hidup lebih nyaman, lebih mudah, lebih ringan. Dorongan itu menyebabkan budaya olahraga menjadi lebih berkembang di kehidupan masyarakat pada masa sekarang ini. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan manusia seperti berjalan kaki, bersepeda, berolahraga, menulis, bekerja, pergi ke kantor. Untuk menunjang kegiatan tersebut, diharapkan seseorang mengembangkan faktor-faktor fisik, yaitu dengan olahraga. Apalagi dari tadi ya kan menghancurkan. Ya, kita memasuki materi yang keenam dari konsep olahraga, yaitu manfaat dari olahraga. Aktivitas jasmani atau olahraga yang dilakukan secara teratur bagi manusia bisa menjadikan manusia seutuhnya. Di sepanjang kehidupan manusia selalu berusaha agar hidup lebih nyaman, lebih mudah, lebih ringan. Dorongan itu menyebabkan budaya olahraga menjadi lebih berkembang di kehidupan masyarakat pada masa sekarang ini. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan manusia seperti berjalan kaki, bersepeda, berolahraga, menulis, bekerja, pergi ke kantor. Untuk menunjang kegiatan tersebut, diharapkan seseorang mengembangkan faktor fisik, yaitu dengan berolahraga. Manfaat olahraga ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu manfaat kegiatan olahraga terhadap jasmani, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan dan ketahanan dalam bergerak atau bekerja. Hal ini disebabkan oleh persendian dapat bergerak secara luas sehingga mencegah kekakuan pada sendi-sendi. Meningkatkan fungsi saraf yang dapat diwujudkan dalam bentuk reaksi yang lebih baik, cepat, dan kemampuan mengkoordinasikan fungsi otot yang lebih baik. Yang kedua, mengatasi kekurangan gerak. Melalui olahraga, maka kekurangan gerak yang dialami oleh seseorang akan teratasi. Yang ketiga, berkurangnya risiko untuk mendapatkan penyakit-penyakit non-infeksi, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang keempat, kemampuan gerak akan lebih baik. Melalui olahraga seperti kegiatan dalam senam, kebugaran jasmani, dan cabang-cabang olahraga seperti bola basket dan voli, serta sepak bola dan permainan yang lainnya, tidak menutup kemungkinan kemampuan gerak seseorang yang melakukan kegiatan tersebut akan lebih baik. Manfaat olahraga yang kedua yaitu terhadap rohani. Yang pertama, membina sikap positif terhadap kegiatan olahraga dalam waktu luang. Yang kedua, mendapatkan harga diri. Seseorang yang melakukan olahraga akan mendapatkan peluang untuk mendapatkan harga diri. Yang ketiga, mendapatkan kegembiraan. Melalui kegiatan olahraga seperti senam kebugaran jasmani secara massal yang diiringi oleh musik, seseorang akan mendapatkan suatu kegembiraan bersama-sama dengan orang lain. Yang keempat, dapat menyesuaikan diri terhadap tekanan baik, tekanan emosional maupun mental. Adapun manfaat olahraga yang ketiga yaitu manfaat kegiatan olahraga terhadap sosial. Yang pertama, membina kerjasama. Olahraga bukan semata-mata kegiatan individu, tetapi juga kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama-sama seperti halnya kegiatan senam, sepak bola, bola voli, dan sebagainya. Yang kedua, belajar bergaul.
Tidak setiap orang dapat bergaul dengan orang lain. Melalui kegiatan olahraga ini, secara bersama-sama atau melibatkan orang banyak, tidak menutup kemungkinan seseorang tersebut akan bergaul dengan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan saling pengertian dan hubungan emosional yang lebih baik. Ya, kita memasuki materi yang ketujuh dari konsep olahraga, yaitu penggolongan cabang-cabang. Olahraga yang berkembang pada saat ini dapat digolongkan menurut cabang-cabang olahraga sejenis, ditinjau dari sifat, peraturan, tempat penyelenggaraan, dan musim sebagai berikut. Yaitu A. Penggolongan menurut sifat dan cabang olahraga, yaitu sifat pertandingan dan perlombaan. Mengenai kedua sifat tersebut adalah sifat pertandingan. Menurut Muhammad Subroto, kegiatan untuk memperoleh kemenangan para olahragawan atau peserta harus mencurahkan kelebihan jasmani dan rohani, kemampuan taktik, dan dalam pertandingan para olahragawan akan saling berhadapan. Dari penjelasan tersebut, maka dalam pertandingan olahraga setiap pelaku akan menampilkan kemampuannya untuk memperoleh kemenangan dari pelaku lain yang berhadapan dengan dirinya. Cabang-cabang olahraga yang memiliki sifat pertandingan antara lain yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, dan pencaksilat. Yang kedua, menurut sifat perlombaan. Menurut Muhammad Subroto, mengenai perlombaan yaitu dalam perlombaan, para olahragawan harus berjuang untuk memperoleh waktu yang sependek-pendeknya atau waktu yang lama, mencapai jarak yang setinggi-tingginya atau sejauh-jauhnya, dan mungkin juga harus berusaha menguasai bentuk gerak yang seindah-indahnya. Dan dalam berlomba, para olahragawan atau peserta ini tidak saling berhadapan, tetapi harus melawan waktu, jarak, keindahan, atau beban. Beberapa contoh cabang olahraga yang termasuk dari perlombaan itu sendiri, yaitu perlombaan yang berkaitan dengan waktu seperti lari, renang, terbang layang, dan layar. Yang kedua, perlombaan yang berkaitan dengan jarak, yaitu lompat tinggi, lompat jauh, tolak peluru, lempar martil, dan loncat galah. Dan yang ketiga, perlombaan yang berkaitan dengan keindahan seperti loncat indah dan senam lantai. Berikutnya, penggolongan menurut peraturan, antara lain yaitu yang pertama, permainan yang lapangannya atau tempat bertandingnya dipisahkan oleh jaring dan net, misalnya tenis, bulu tangkis, bola voli, tenis meja, dan sepak takraw. Pada jenis cabang olahraga ini tidak akan mungkin terjadi pencampuran antara lawan, sehingga tidak akan mungkin terjadi persentuhan badan. Yang kedua, permainan yang lapangannya atau tempat pertandingannya tidak dipisahkan dengan jaring, misalnya sepak bola, bola basket, softball, hoki, polo air. Dalam permainan ini yang dibatasi dengan jaring ini ada pencampuran antara pemain, sehingga ada kemungkinan persentuhan badan atau body contact dengan lawan. Selanjutnya, penggolongan menurut penyelenggaraan, yaitu yang pertama, darat. Cabang-cabang olahraga sebagai olahraga darat antara lain yaitu permainan sepak bola, bola voli, bola basket, tenis, dan bulu tangkis. Yang kedua, air. Cabang olahraga sebagai olahraga air yaitu renang, ski air, polo air, dan dayung. Yang ketiga, udara. Cabang-cabang olahraga sebagai olahraga udara yaitu seperti terbang, terbang layang, dan terjun payung. Selanjutnya, penggolongan olahraga menurut musim, yaitu yang pertama, olahraga musim panas. Olimpiade ini adalah olimpiade yang diselenggarakan pada waktu musim panas, yang merupakan kelanjutan dari Olimpiade Yunani. Jenis-jenis olahraga musim panas yaitu nomor atletik, permainan bola, basket, sepak bola, bola voli, tenis, anggar, dan renang. Yang kedua, Olimpiade musim dingin. Olimpiade musim dingin ini adalah olimpiade yang diselenggarakan berbagai pertandingan dan perlombaan cabang-cabang olahraga yang membutuhkan salju atau es sebagai alas dalam pertandingan dan perlombaan. Ya, itulah tadi materi singkat yang sempat saya sampaikan tentang konsep-konsep olahraga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.